Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhwah Bandung, yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Kita sedang membahas cara meraih keikhlasan. 2 poin terakhir adalah pertama muhasabah, introspeksi tentang niat. Yang kedua, hendaklah setiap jiwa memerangi 3 pihak yang menyebabkan kita riya. Pertama hawa nafsunya, kedua syaitan, dan yang ketiga dunia. Kita terus ke poin 8. Salah satu di antara cara meraih keikhlasan adalah ayataba'adal abdu juhdahu anil mawatin allati yahtaju fiha ila takalluf wa tasannu ila al-makhluqin. Setiap hamba hendaklah menjauhi semaksimal yang dia bisa momen-momen yang mengharuskan dia takalluf dan tasannu' terhadap makhluk. Takalluf itu acting, tasannu' itu menampakkan kepalsuan atau berpura-pura, bersandiwara. Menampakkan kebaikan di mata orang agar terlihat baik. Tapi di belakang tidak sebaik seperti itu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Shad ayat 68 ketika memerintahkan nabinya Muhammad SAW, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallafin." Wa ma ana minal mutakallifin. Katakan oleh Muhammad, aku tidak meminta balasan kepada kalian atas dakwahku ini. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak diniatkan memperoleh balasan apapun, uang, kedudukan, termasuk pujian. Wa ma ana minal mutakallifin, dan aku tidak termasuk orang takalluf. Takalluf ini tidak terpuji, disebut wa min thamma fa innahu yataba'adu 'anil umur allati tastad'i minhu hadza takalluf. Dari sinilah maka setiap hamba wajib menjauhi perkara-perkara yang mengharuskan dia takalluf. Berpura-pura, bersandiwara, atau acting. Berkata Ali bin Bakar, "Li'an alqiya syaitan ahabbu ilayya min an alqiya fulanan akhafu an atasanna'a lahu fa asqutu min ainillah." Kalau aku berjumpa dengan syaitan, itu lebih aku sukai
daripada aku bertemu dengan si fulan tapi bisa mengakibatkan aku berpura-pura di hadapannya, menampakkan kepalsuan di hadapannya, lalu aku pun hina dalam pandangan Allah. Kalau berjumpa dengan setan, tahu ini setan, bisa menghindarkan diri dari godaannya. Tapi kalau berjumpa dengan seseorang yang menyebabkan kita berakting, bersandiwara di hadapannya, menampakkan seolah-olah baik padahal buruk, ini bisa menjatuhkan kehormatannya di hadapan Allah. Berkata Ali bin Al-Hasan rahimahullah, balagha Fudailan anna Jarir yuridu an ya'tiyahu. Qal faqfala al-bab min kharij. Qal faja'a Jarir fara'a al-bab muqfalan faraja'a. Qala Ali fabalaghani dhalik. Fa'ataituhu faqultu lahu Jarir. Faqal ma yusna'u bih yudhiru li mahasina kalami wa udhiru lahu mahasina kalami fala yatazayyanu li wa la atazayyanu lahu khairullah. Kata Ali bin Al-Hasan, ada berita yang sampai kepada Fudail bin Iyad bahwa Jarir ingin menemuinya, Jarir bin Abdullah. Maka tiba-tiba Fudail mengunci pintu rumahnya dari luar. Seolah-olah tidak ada orang di dalam. Ketika Jarir datang, dia melihat pintu rumahnya terkunci dari luar, dia balik lagi. Tidak mengetuk pintu. Karena menduga orangnya tidak ada. Ini buktinya terkunci dari luar. Jadi seolah-olah menghindar Fudail bertemu Jarir. Padahal Jarir orang soleh, seorang sahabat. Maka berkata Ali bin Al-Hasan, aku mendengar berita engkau melakukan itu terhadap Jarir. Apa? Jawaban Fudail, iya. Kata dia, ma yusna'u bih yudhiru li mahasina kalami wa udhiru lahu mahasina kalami. Nanti kalau ketemu, aku akan menampakkan kepada dia hal-hal yang bagus dari ucapanku. Dia juga begitu, hanya menampakkan yang baik-baik saja. Maka apabila dia tidak menghiasi dirinya di hadapanku, aku pun tidak menghiasi diriku dengan kebaikan di hadapannya, itu lebih baik. Karena tasannu' atau takalluf atau acting atau bersandiwara menampakkan kepalsuan adalah salah satu karakter munafik yang membahayakan. Faid bin Ishaq dia berkata, sami'tu Fudailan. Faid bin Ishaq ini seorang tabi'in, sahabat dari Fudail bin Iyad. Aku pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, "Lau qila lak ya murai la ghadibta wa la syaqqa alaik wa tashku wa taqul qala li ya murai asahu qala haqqan min hubbika lidunya tazayyanta lidunya wa tasanna'ta lidunya thumma qala ittaqillah la takun muraiyan wa anta la tash'ur tasanna'ta wa tahayya'ta hatta arafaka an-nas faqalu hadha rajulun salih faakramuka wa qadaw laka al-hawaij wa wassa'u laka fil majalis wa innama arafuka billah walaula dhalik lahunta alaihim."
Kata Fudail, seandainya ada orang yang berkata kepadamu, wahai orang yang ria. Bayangkan ada orang yang berkata kepada kita, bilang wahai orang yang ria. Pasti engkau marah. Engkau merasa keberatan. Engkau mengeluh, curhat yang lalu berkata, orang ini mengatakan ria kepadaku bahwa aku ria. Apa kata Fudail? Asahu qala haqqan. Barangkali dia berkata benar. Karena salah satu di antara bukti cintamu kepada dunia, engkau akan berhias untuk dunia. Engkau akan menampakkan kepalsuan sikap demi dunia. Oleh karena itu bertakwalah engkau kepada Allah. Jangan menjadi orang yang ria. Jangan menjadi orang yang terkenal. Padahal engkau tidak sadar bahwa engkau ria. Engkau berpura-pura, engkau berakting. Seolah-olah engkau itu bagus di hadapan orang. Lalu orang mengatakan, oh ini orang soleh. Lalu mereka memuliakanmu, mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadimu, mereka memberi tempat spesial kepadamu, lalu engkau merasa mulia di hadapan orang dengan sikapmu. Itu perkataan Fudail bin Iyad. Halo. Dalam kesempatan lain, berkata Fudail bin Iyad, ma dakhala alayya ahadun illa khiftu an atasanna'a lahu wa yatasanna'a li. Tidaklah ada seorang yang bertemu dengan aku kecuali aku takut. Aku berpura-pura di hadapan dia, dia pun berpura-pura di hadapanku. Aku menampakkan kepalsuan di hadapan dia dan sebaliknya. Aku tampakkan seolah-olah aku baik padahal aku buruk. Maka berdasarkan hal itu berkata mu'allif, fa khairun lil 'abdi ay yukhalita wa yujalisa man la yatakallafu lahum. Fayakunu ma'ahum ala sajiyatihi wa takunu lahu niyatun fi kalamihi wa fi kulli af'alihi. In shalla fa niyatu khalisah. Wa in takallama fa dhalik. Wa in tasaddaqa fa kadhalik. Wa kadhalika in qama li khidmatihim. Maka sebaiknya bagi setiap hamba untuk bergaul, berinteraksi, bermuamalah dengan orang yang menyebabkan kita tidak harus berpura-pura dengannya. Lalu kita bersikap seadanya dengan mereka. Dan berperilaku normal dalam semua tindakan. Kalau toh sholatnya ikhlas karena Allah bukan karena dia. Kalau toh berbicaranya normal bukan karena dia. Demikian juga sedekah ataupun amalan-amalan lain. Berkata Al-Marrudhi, seorang sahabat Imam Ahmad, dzukira li Ahmad anna rajula yuridu liqa'ah faqala alaysa qad kariha ba'dhuhum liqa'. Yatazayyanu li wa tazayyanu lah. Ada berita kepada Imam Ahmad bahwa ada seseorang yang mau menemui Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, bukankah sebagian orang tidak mau berjumpa? Dia menghiasi perilakunya di hadapanku dan aku pun menghiasi perilaku di hadapannya sehingga menampakkan kepalsuan dari kedua belah pihak. Inilah salah satu kiat agar terhindar dari riya,
teraih keikhlasan, yaitu pertama, jangan mencari popularitas. Jangan ingin menjadi orang terkenal dengan menampakkan kepalsuan dalam bersikap, dalam berbicara, dalam berperilaku, menghias diri hanya dengan kebaikan, padahal hakikat yang sebenarnya tidak sebaik yang dia perlihatkan kepada orang tersebut. Inilah poin yang ke-8. Poin ke-9, ayaztanibal abdu asbab asyuhrah qadral imkan. Hendaklah setiap hamba menjauhi seluruh sebab-sebab yang menyebabkan dia terkenal semampu mungkin. Jangan, kata orang Sunda, ulah siga goong nabeh maneh. Jangan seperti gong memukul dirinya sendiri. Jangan mengekspos dirinya sendiri sehingga dikenal sebagai orang yang punya kelebihan dibanding orang lain. Dulu para ulama as-salafus saleh selalu menghindarkan diri untuk menjadi orang terkenal. Dan setelah mereka dikenal, banyak dipuji orang, membatasi diri untuk tampil di hadapan orang yang mengundang pujian. Imam Ahmad kalau keluar rumah, beliau menutupi wajahnya dengan imamah, dengan sorban, sehingga orang-orang tidak mengenalnya. Kenapa demikian? Karena tidaklah beliau keluar terlihat oleh orang banyak, kecuali pasti orang itu mengikutinya. Bertanya ini, bertanya itu, menawarkan bantuan ini, bantuan itu, dan seterusnya. Maka beliau tutup wajahnya. Setiap kali melewati rombongan orang yang sedang berbicara, terdengar orang-orang itu sedang memuji dirinya. Dikatakan Imam Ahmad selain berilmu juga ahli ibadah. Akhlaknya sangat mulia. Sebab dahulu ilmu itu cermin dari amal. Siapa orang yang berilmu, amalnya sehebat ilmunya. Para ulama dikenal dengan ilmunya, dikenal dengan amalnya. Semua ilmu yang sudah diajarkan, diyakini sudah teraplikasi dalam bentuk amalan. Para ulama zaman dahulu nggak berani menyampaikan ilmu yang belum dia amalkan. Makanya mereka dipuji, bukan hanya keilmuannya, tapi amalnya selaras dengan ilmunya. Makanya ketika Imam Ahmad keluar, ditutup wajahnya, setiap orang memujinya. Dia bukan bangga, dia bukan senang, dia bukan kembang kempis hidungnya, tapi ya laitani istidrajan, celaka aku. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Dia tawadhu, tidak menampakkan diri sebagai orang yang mulia di hadapan orang lain. Maka man ta'ammala as-salafas salih, siapa orang yang memperhatikan generasi salafus salih, maka tajidu, dia akan menemukan mereka itu mujanabatahum li asbabi syuhra war riyasah. Mereka itu selalu menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan mereka dikenal orang dan disanjung orang. Maka siapapun yang menelaah sejarah kehidupan mereka, dia akan berpikir panjang. Lalu membandingkan dengan amalnya dan keadaannya. Ternyata tidak ada apa-apanya antara kita dengan mereka. Ini tidaklah berarti setiap orang hendaklah duduk di rumahnya mengunci pintu lalu berkata, la uhibbu zuhur, inni akhafu syuhra. Lalu dia berkata, saya tidak mau tampil, saya tidak ingin menjadi orang yang terkenal. Tidak harus begitu. Karena apa? Orang-orang zaman dahulu
sekalipun menghindari pujian, sanjungan, pengakuan, apresiasi orang terhadap dakwah dan kebaikan, mereka pun tetap tampil di hadapan manusia, menyampaikan ilmu, mencari ilmu, berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, melakukan amal-amal yang Allah perintahkan, dan tak ada satupun di kalangan mereka duduk di rumah, tidak keluar, tidak beramal ma'ruf nahi munkar, tidak menyebarkan ilmu, tidak ke masjid untuk sholat berjamaah, tidak menghadiri majlis-majlis ilmu, tidak jihad di jalan Allah, tidak begitu. Itu semua tetap mereka lakukan. Akan tetapi mereka tidak menampakkan kemuliaan di hadapan orang, apalagi berperilaku ingin disanjung, ingin dikenal. Nanti kita akan kisahkan beberapa jenis atau kisah-kisah yang menakjubkan dari para ulama tentang ketawaduan mereka di hadapan manusia. Dan bagaimana ibadah mereka yang luar biasa tapi dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, orang tahu secara tidak sengaja. Adapun di hadapan orang tidak menonjolkan dirinya, termasuk tidak melakukan ibadah secara berlebihan di hadapan orang. Itulah poin yang ke-9, yaitu menjauhi semua sebab yang menyebabkan dia terkenal di hadapan orang. Poin ke-10. Ayyurabbiyal abdu nafsahu ala islahis sarirah bil ikhlas wa ikhfa'il amal. Adalah setiap hamba mendidik dirinya untuk selalu memperbaiki aspek hati, aspek batin, dengan cara menjaga keikhlasan dan menyembunyikan amal baik. Ketika menjelaskan poin ini berkata muallif, fa'alaina an nurabbiya anfusana wa man tahta aidina 'alal ikhlas wa ikhfa'il amal wa islahis sarirah hatta yatahayya lana wa lahum fi amril akhirah sihhatal qasad wa asbab at-tashmir ay ghaira multifina ila talabi thana wa husnil itra. Wajib bagi kita membina diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita untuk selalu ikhlas, menyembunyikan amal soleh, memperbaiki aspek batin, sehingga kita dan mereka, yaitu orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita, selalu lebih fokus kepada akhirat, niat yang benar dalam semua amalan, tetap semangat dalam bertaqarrub, dan tidak mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun pemuliaan dari orang. Sebagian ulama berkata, mathalul alaniyah ma'asarirah kamathali waraqi syajar ma'airiqiha. Perumpamaan amal-amal batin dengan amal-amal yang zahir, yang nampak. Taubahnya seperti daun atau dahan dalam sebuah pohon beserta akarnya. Akar itu sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak terlihat. Adapun daunnya, bunganya, buahnya, termasuk dahan, kulit, itu sesuatu yang terlihat nyata. Kalau akarnya dipotong, apa efeknya bagi daun, buah, dan bunga? Otomatis daunnya layu lalu berguguran. Bunganya pun gugur, buahnya pun nggak jadi. Kenapa? Suplai nutrisi dari dalam tanah ke daun, ke dahan, ke bunga, ke pohon otomatis putus kan? Selama ini mereka bisa berkembang baik,
Karena ada suplai nutrisi untuk mereka melalui akar. Maka akan buruk pula lah akibat yang terjadi teralami oleh dahan, oleh daun, oleh bunga, oleh buah. Tapi kalau akarnya tetap terjaga, terpelihara secara utuh, apa akibatnya? Suplai makanan untuk bagian-bagian pohon itu lancar dan menyebabkan mereka tumbuh secara baik. Daunnya menghijau kuat, terpa angin yang kencang juga tidak berjatuhan. Bunganya berkembang sehingga tua dan matang. Begitulah seterusnya ya. Nah, batin kita dengan zahir kita ibarat demikian. Kalau batin ini busuk dan mati, lahirlah amalan-amalan yang juga busuk dan mati. Amalan-amalan yang hanya akan menjadi racun bagi makhluk yang lainnya. Coba umpamanya kita makan daun-daunan yang segar sebagai lalapan. Ya enak, ya sehat. Tapi kalau daun itu sudah menguning, kita tidak mau lagi memakannya. Buah-buahan yang tua dan matang enak, atau yang mudanya juga kadang-kadang enak, minimal bermanfaat. Tapi kalau sudah busuk sebelum matang, sebelum tua, sudah mati duluan karena akarnya yang mati, maka itu hanya menjadi racun bagi tubuh kita. Rasanya juga ya tentu saja basi, tidak enak. Seperti itulah kondisi batin kita dengan kondisi zahir kita. Perbaiki batin. Kalau batin baik, hati baik, jiwa baik, maka akan mengalirkan kebaikan atas seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Maka pantas kalau Nabi SAW menyatakan inna fil jasadi mudghah. Wa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, baik seluruh anggota badannya. Maksudnya amalan yang dilakukan anggota badan sebaik kondisi hati. Kalau buruk, buruk pula. Maka perbaiki hati, maka akan terperbaiki amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Tak heran apabila Rasul SAW fokus minta kepada Allah agar hatinya dibersihkan, disucikan. Beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, berikan kepada hati saya ketakwaan. Bersihkan dia ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik pembersih hati. Engkaulah pemilik dan pelindung hati ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Minta agar hatinya dikhusyukan, karena khusyuknya hati nutrisi yang super baik untuk hati sehingga hati menjadi sehat. Kalau hati sehat, sehatlah seluruh amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Berkata Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Al-Hilyah, maksudnya Hilyatul Awliya, kata beliau, kadzalika ad-dinu la yazalu salihan maka nalahu sairatun salihatun yusaddiqullahu biha ala niyatahu. Fa innal alaniyata tanfa'u ma sarirati salihah kama yanfa'u irqal syajarah salahu far'iha wa in kana hayatuhu min qibali irqiha. Fa inna far'aha zinatuha wa jamaluha wa in kanat as-sarirah hiya milakud din fa innal alaniyah maha tuzayyinu din wa tujammiluhu idza amilaha mu'min la yuridu biha illa ridallahi subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abu Nu'aim, agama ini akan selalu soleh, akan selalu benar. Maksud agama,
pengamalan dari agama kita akan selalu baik dan benar selama batin kita juga soleh dan benar. Allah akan tampakkan kesolehan batin kita melalui amal zahir kita. Karena amal-amal zahir baru bermanfaat bagi diri dan orang banyak kalau aspek batin dari diri kita ini benar dan lurus pula. Sebagaimana bermanfaatnya akar sebuah pohon terhadap seluruh bagian dari pohon tersebut. Batangnya kokoh kuat. Dahannya juga banyak cabangnya, rantingnya menghasilkan daun-daun hijau, bunga-bunga, dan buah-buahan. Semua itu berasal dari akar yang bagus, yang baik. Karena itulah ketika akar bagus, dia mampu mensuplai seluruh nutrisi yang dibutuhkan oleh bagian dari pohon tersebut. Maka apa yang terjadi, si pohon menghiasi dirinya dengan daun-daun yang hijau, dengan bunga-bunga yang bermekaran, dengan buah-buahan yang bermanfaat. Maka manfaatnya tidak hanya untuk diri tapi untuk semua pihak. Bermanfaat untuk tanah, tempat dia tumbuh. Karena pohon itu menyerap air yang ada, entah jauh dari bagian mana tanah itu terserap sehingga tanah di sekitar pohon itu menjadi gembur, menjadi subur. Terus daun-daun yang dihasilkannya melahirkan keteduhan, bisa dipakai berteduh. Kemudian daun yang menghijau melahirkan oksigen yang bermanfaat bagi manusia dan bagi hewan, bagi makhluk lainnya, buahnya, bunganya bisa dimakan dan seterusnya, manfaat. Coba kalau si akarnya busuk, tidak bisa menyerap nutrisi dari dalam tanah, suplai seluruh yang dibutuhkan oleh batang pohon, oleh dahan, oleh ranting, oleh daun, oleh bunga, oleh buah, terhenti atau tersendat. Apa yang terjadi? Layu, akhirnya mati. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kana yuqalu man kanat sariratuhu afdal min alaniyatihi fadhalikal fadlu wa man kanat sariratuhu syarran min alaniyatihi fadhakal jawr. Siapa orang yang aspek batinnya lebih baik daripada aspek zahirnya. Aspek zahirnya bagus, sholat, saum, thalabul ilmi, berakhlak yang mulia. Tapi aspek batinnya jauh lebih baik daripada itu. Dan itu ditunjukkan ketika dia menyendiri, sholatnya sampai nangis, sampai berlinang air mata. Kalau di hadapan orang tidak sampai nangis, tapi bagus. Kalau dia berdoa, berzikir di hadapan orang, biasa. Tapi kalau menyendiri sampai berlinang air matanya. Aspek batinnya jauh lebih bagus daripada aspek zahirnya, maka itulah karunia yang Allah anugerahkan kepadanya. Sebaliknya siapa yang sarirohnya, aspek batinnya lebih buruk daripada aspek zahirnya, itulah kepalsuan. Maknanya kalau di hadapan orang dia menampakkan kebaikan. Kalau sholat benar, kelihatan ekspresinya khusyuk, panjang bacaannya, rukunya, sujud. Kalau sendiri ngebut, karena tidak ada orang yang lihat. Kalau di hadapan orang banyak, bagaikan malaikat. Kalau menyendiri, tak ubahnya seperti iblis. Dia menjadi wali Allah ketika di tengah orang banyak, tetapi menjadi wali setan ketika sendirian. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, itulah kepalsuan. Dan orang yang seperti itu kelak akan Allah tampakkan keburukannya sebelum orang itu meninggalkan dunia ini.
Walil asif, sesuatu yang amat sangat disayangkan. Masih kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Fa innal alam al-maddi alladhi na'ishu fihi al-yawm la yu'inu ala tahqiqi hadzal matlub wa huwa al-ikhlas. Haitsu asbahat al-hawafiz al-maddiyah wal ma'nawiyah hadfan ladai katsir minan nas wala raiba anna al-hawafiz tuqawi an-nafs wa tujaddidu an-nashat walakin hinama tatahawwalu hadhihi al-hawafiz ila al-hadaf fa hadha amrun sayyi'un bihaitsu yakunu la hammal insan illa jidduhu wa ijtihaduhu ayuhassilu tarqiyatan aw yasamma madhan. Sesuatu yang disayangkan di dunia yang materialistis yang kita hidup sekarang di dalamnya, itu tidak membantu kita untuk meraih keikhlasan yang diinginkan. Karena apa? Karena sekarang ini benefit atau keuntungan materi dan maknawi, keuntungan materi seperti uang, jabatan dan seterusnya. Keuntungan atau benefit maknawi itu seperti sanjungan, pujian orang, apresiasi orang kepada. Ini sekarang ini sudah menjadi tujuan hidup manusia. Manusia banyak yang ingin kaya, banyak yang ingin menjadi terkenal. Apapun dilakukan untuk menjadi orang terkenal walaupun dengan hal yang sangat memalukan. Kan gitu, yang penting terkenal, yang penting viral. Maka lihat konten yang dibikin oleh orang-orang melalui media sosial yang aneh-aneh pun ditampakkan sekadar ingin viral. Ada yang begitu? Banyak. Sekedar untuk menjadi followers, untuk menarik followers, untuk menarik viewers. Begitu. Tak peduli isinya benar atau salah. Tak peduli isinya baik atau buruk. Dan seterusnya. Kan gitu ya. Tidak diragukan lagi bahwa benefit ini betul ada manfaat. Menguatkan jiwa, memberikan semangat, dan bisa berkontribusi lebih banyak dibanding orang yang tidak memilikinya. Dengan banyak uang kita banyak bisa menolong banyak orang. Bisa bangun masjid, bangun madrasah, menopang kegiatan dakwah, kegiatan sosial, fakir miskin, anak-anak yatim, bisa haji umrah. Tidak diragukan lagi iya. Tapi ketika ini menjadi tujuan yang diniatkan untuk meraih kemuliaan dalam pandangan manusia, berubahlah ini menjadi buruk. Sehingga semua usaha orang bukan lagi untuk kebaikan dan aksi sosial semata-mata, tapi sekadar pencitraan. Dia akan ngitung, kalau saya berkiprah di sini ada benefit nggak untuk saya di dunia? Kalau nggak mau. Tapi kalau ada, masuk got pun berlumuran lumpur, nggak jadi masalah. Asal ada feedback keuntungan. Dengan masuk got saya bisa jadi pejabat. Dengan masuk got orang-orang simpati semuanya, kan gitu. Pencitraan semata-mata. Dan ini hanya lahir dari orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan dan akhirat sebagai alat. Amal-amalan akhirat dijadikan sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia. Maka ini buruk. Maka fokuslah untuk memperbaiki hati. Fokuslah untuk memperbaiki aspek batin. Baik buruknya hati berpengaruh besar kepada baik buruknya amalan yang kita lakukan. Inilah poin yang ke-10. Poin yang ke-11. Ayanzurul amdu fi aqibati riya fid dunya. Untuk meraih keikhlasan, adalah seorang hamba memperhatikan efek buruk riya dalam kehidupan dunia. Kalau awal-awal kita
menjelaskan perhatikan efek buruk dari riya di akhirat. Di akhirat dia akan diazab. Walaupun amalannya bagus dan manfaat bagi orang banyak. Hadis yang sampai-sampai Abu Hurairah pingsan 3 kali sebelum menyampaikannya. Ini tentang 3 orang yang amalannya hebat. Pertama mujahid sampai mati syahid. Kedua ulama yang berdakwah secara benar. Menjadi inspirasi dari banyak orang untuk hijrah. Ketiga hartawan yang dermawan. Ini bermanfaat bagi umat 3-tiganya. Tapi masuk neraka. Karena apa? Riya niatnya. Agama akan dikuatkan oleh seorang laki-laki fajir. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan menguatkan, membela agama ini dengan laki-laki yang durhaka. Ternyata laki-laki durhaka itu 3 orang tadi itu. Ulama yang berdakwah secara benar, isi dakwahnya benar menyentuh, tapi niatnya riya. Orang banyak taubat dari dosa maksiat, banyak yang hijrah, banyak yang termotivasi untuk ibadah, Islam terkuatkan. Tapi si ulamanya ini fajir, durhaka. Kenapa? Karena riya. Demikian juga mujahid. Demikian juga orang yang hartawan, yang dermawan. Manfaat bagi umat, Islam terkuatkan, tapi dia durhaka. Kedurhakannya karena kesalahan dalam hal niat. Itu di akhirat. Adapun efek buruk di dunia juga ada. Aisyah radhiyallahu anha menulis surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ketika itu menjadi khalifah. Para Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin sudah wafat. Muawiyah menjadi khalifah. Aisyah masih hidup. Aisyah mengirim surat. Isinya nasihat. Apa isinya? Kata Aisyah, amma ba'd. Fa inal abda idza amila bi ma'siyatillah ada hamiduhu minan nasi dhamman. Kata Aisyah, setelah hamdalah, syahadat, salawat, terus amma ba'd. Adapun setelah itu, fa innal amda idza amila bi ma'siyatillah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, ada hamiduhu minan nasi dhamman, maka orang yang tadinya memuji akan berubah menjadi mencela. Kita pernah jelaskan, kemaksiatan menyebabkan berubahnya kecintaan Allah menjadi kebencian, berubahnya kecintaan orang menjadi ketidaksukaan, berubahnya pujian orang menjadi celaan. Apa maknanya? Maknanya ketika menerangkan poin ini adalah Allah tampakkan keburukan orang itu di hadapan manusia. Sehingga manusia yang tadinya memuji dia atas kebaikannya berubah menjadi mencela karena keburukannya. Berkata mu'allif, yata'akkadu mithlu hadha fi man ya'malu bihamdin nasi wa thanaihim fa innahu yu'amilu binaqidi qasdihi fal jazau min jinsil amal. Sebaliknya ini sama dengan orang beramal kebaikan, ketaatan kepada Allah, tapi dalam rangka meraih pujian dan sanjungan manusia. Allah tahu. Terus respon Allah kepada orang yang beramal akhirat, ibadah, tapi ria, ingin dipuji manusia, gimana respon Allah? Allah tolak, Allah benci dia. Siapa orang yang dibenci oleh Allah? Allah nanti memanggil malaikat Jibril. Hei Jibril, sesungguhnya aku membenci dia. Benci dia olehmu. Maka Jibril pun membenci dia. Lalu Jibril mengumumkan ini kepada para malaikat. Innallaha
Sesungguhnya Allah itu yakrahu fulanan, benci kepada si fulan, maka benci si fulan oleh kalian. Maka semua malaikat membenci orang ini, lalu kebencian itu pun menular kepada semua makhluk di muka bumi. Makhluk pun akan membenci dia. Padahal dia menampakkan sebagai ahli ibadah. Tapi karena niatnya yang ria, Allah tampakkan kebusukannya, keburukannya yang menyebabkan orang-orang mencela dan membenci dia. Al-jaza min jinsil amal. Satu ungkapan Umar radhiyallahu an yang terkenal, man khalusat niyatuhu fil haqq walau ala nafsi kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Wa man tazayyana lahum bima laysa fi qalbihi syanahu Allah fahuwa la yazidu haluh indan nas illa ihtita'an wa safulan. Kata Umar, siapa orang yang mengikhlaskan niat di atas kebenaran, walaupun dia hanya menyendiri, orang nggak tahu dia beramal, orang nggak tahu dia melakukan amal soleh, dilakukan secara ikhlas, Allah akan mencukupkan antara dia dengan antara manusia. Maknanya Allah akan menyebabkan manusia mencintai dia, menyukai dia. Karena Allah suka, cinta kepada dia, beramal secara ikhlas, secara sembunyi-sembunyi, Allah akan buat orang-orang menyukai dia. Allah akan bikin orang-orang juga mencintai dia. Tadi prosedurnya Allah panggil malaikat Jibril. Allah bilang, aku mencintai si fulan, cintai dia oleh kamu. Jibril pun mencintai. Jibril mengumumkan kepada malaikat di langit, Allah mencintai si fulan, cintai si fulan oleh kalian. Semua malaikat mencintai, menularlah kecintaan ini kepada sebuah makhluk di muka bumi. Dicintai juga. Padahal dia tidak terlihat beramal baik di hadapan orang, karena amalnya sembunyi-sembunyi secara ikhlas. Tapi sebaliknya, wa man tazayyana lahum bima laysa fi qalbihi syanahu Allah. Siapa orang yang menghiasi dirinya dengan amal-amal baik, tapi laisa fi qalbihi, amal baik itu tidak ada dalam dirinya, hatinya tidak sebaik amalnya. Dia tadi tasannu' atau takalluf, dia dia pura-pura, dia bersandiwara, dia menampakkan kepalsuan. Allah akan memburukannya, menampakkan keburukannya di hadapan manusia, sehingga di hadapan manusia dia akan hina dan rendah. Direndahkan, dihinakan. Padahal orang ini kelihatan secara zahir amalannya baik di hadapan orang. Tapi kenapa orang jadi tidak suka? Itu karena amalan baiknya hanya kepura-puraan, hanya acting, hanya kepalsuan. Di luar itu ketika dia menyendiri atau di tempat yang jauh tidak ada yang mengenalnya, dia bebas sebebas-bebasnya menampakkan keburukannya. Tadi beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan orang ini tidak muraqabah. Tidak muraqabah itu tidak merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika ada orang banyak atau orang yang mengenal dia, dia menampakkan kebaikan. Ketika menyendiri atau tidak ada orang yang mengenalnya, dia menampakkan keburukan. Seolah-olah baik buruknya hanya ingin dinilai oleh orang yang melihatnya. Dia nggak sadar Allah melihat dan menilai. Para malaikat melihat, menilai, mencatat, dan kelak akan dibalas sesuai dengan amalnya. Nah, orang yang seperti ini, amal ibadah kebaikan yang dilakukan di hadapan manusia musnah bagaikan debu yang tertiup oleh angin. Hadis yang sangat menakutkan dari Thauban radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah
bihasanati mithla jabalit tihama faja'alaha haba'an manthura. Aku benar-benar tahu ada berapa orang di kalangan umatku nih, umat Islam. Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihama. Gunung yang besar, lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud tidak begitu besar. Panjangnya cuma 6 atau 7 kilometer, tingginya paling 1000 meter. Itu gunung Uhud. Tihama lebih gede lagi daripada itu. Ada orang pada hari kiamat membawa pahala yang sangat banyak. Tiba-tiba Allah jadikan musnah seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Nggak bersisa. Padahal itu modal untuk bahagia di akhirat. Pahala habis semua. Lalu para sahabat bertanya, man haula'i ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami, jangan sampai kami seperti mereka tanpa kami sadari. Lalu Nabi SAW menjawab, haula'i ikhwanukum wa min jildatukum. Mereka itu saudara-saudaramu wa min jildatikum, dan dari kalangan kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka juga suka sholat malam seperti kalian. Ahli tahajud, ahli ibadah. Saumnya mungkin, siangnya mungkin saum. Orang-orang tahu. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka bersendirian, mereka bermaksiat, melanggar apa yang Allah haramkan. Hanya merasa tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, hanya dirinya sendiri lalu bebas. Seolah-olah tak ada yang melihat. Padahal Allah mengawasi. Malaikat juga tidak pernah lepas dari dirinya. Kanan kiri ada raqib atid, depan belakang ada malaikat hafadzah, ada juga malaikat qarin. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfadhunahu min amrillah. Kanan kiri, depan belakangnya malaikat penjaga, ada malaikat qarin. Raqib atid bukan hanya mengawasi, mencatat. Kelak catatan itu akan diperlihatkan. Orang tadi kenapa hancur amalnya? Karena tidak ada muraqabah. Dia hanya ingin dinilai oleh orang. Ria dengan amalnya, maka dia hina dalam pandangan Allah, hina dalam pandangan manusia. Inilah poin yang ke-11, yaitu melihat efek buruk ria. Apa efek buruk ria? Di dunia membuat orang menjadi benci, membuat orang menjadi merendahkannya dan menghinakannya. Ini hanya salah satu, bukan satu-satunya. Efek buruk ria yang lain itu banyak. Selain tadi Allah akan tampakkan keburukan-keburukan dia di hadapan manusia. Sebusuk hatinya yang melahirkan ria. Nanti dalam momen-momen tertentu Allah bongkar tanpa dia sadari. Orang jadi tahu, oh ini ternyata bejat. Oh ini ternyata buruk. Lalu berubahlah yang tadinya memuji menjadi mencela. Seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha tadi, man amila bimaksiatillah ada hamiduhu minan nas dzamman. Siapa orang yang maksiat kepada Allah, maka orang yang tadinya memujinya akan berubah menjadi mencelanya. Orang yang tadinya mencintai akan berubah menjadi membencinya. Orang yang tadinya mendukungnya berubah menjadi menentangnya, dan seterusnya begitu. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk demikian. Ke-12, poin terakhir. Cara meraih keikhlasanlah ayanzura fi awaqibil ikhlas wa awaqibir riya wal maqasidis sayyi'ah fil akhirah.
Hendaklah setiap hamba memperhatikan efek buruk dari riya, sum'ah, ujub di akhirat dan efek baik dari keikhlasan. Keikhlasan efek baiknya di dunia begini, di akhirat begini. Akhirnya kita ingin meraih keutamaan, teriming-iming, termotivasi. Wah, ingin nih keutamaan ini kita raih. Termotivasi untuk ikhlas dunia akhirat. Lalu perhatikan efek buruk dari apa? Riya, sum'ah, ujub, lawan dari keikhlasan di dunia dan akhirat. Begitu mengerikan nih, takut. Akhirnya menahan diri dari hal tersebut. Menghindarkan diri dari riya, sum'ah, ujub dan yang sejenisnya dan berupaya meraih keikhlasan karena keikhlasan ini upahnya nih dan ketidakikhlasan ini akibat buruknya nih. Maka pilihannya jelas. Dengan cara seperti ini insya Allah keikhlasan bisa teraih. Lawan dari keikhlasan baik riya, sum'ah, ujub, takabur dan yang sejenisnya akan bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita. Ya. Tinggal satu pertanyaan muncul dan ini menjadi wacana atau pembahasan di kalangan para ulama. Hal yakunu idharul amal munafian lil ikhlas. Apakah selalu menampakkan amal baik ini bisa menggugurkan, merusak keikhlasan, bertolak belakang dengan keikhlasan? Apakah selalu kita menyembunyikan amal baik sama sekali tidak boleh menampakkannya di hadapan manusia dalam rangka menjaga keikhlasan, dalam rangka menghindari riya, sum'ah ataupun ujub? Maka ini dirinci oleh para ulama. Apa penjelasan para ulama tentang hal itu? Berkata Al-Junaid rahimahullah. Perkataan Junaid ini akan kita bahas Kamis depan. Sekarang sudah habis waktu untuk materi, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga, jamaah, semua panitia sehat serta selalu ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Wa iyyak. Semoga yang menulis dan berdoakan juga demikian. Bagaimana cara yang baik untuk bisa bersikap memposisikan anak sebagai orang tua dan juga sebagai teman bagi anak usia SMP? Iya. Bagaimana ya? Posisikanlah diri kita sebagai orang tua bagi anak kita. Gimana caranya? Gimana aja orang tua membimbing, mengajar, menasihati, melarang dari keburukan, gitu ya. Mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan memberi contoh. Begitulah layaknya seorang orang tua. Tunjukkan kemuliaan akhlak di hadapan anak. Karena anak akan mengikuti kebiasaan kita yang dia lihat dari diri kita sehari-hari. Menular nanti ke anak. Hindarkan keburukan akhlak, kekasaran. Hindarkan umpamanya melakukan perkara yang tidak layak di hadapan anak. Karena itu akan ditiru oleh si anak ya. Nah, sekaligus perhatikan kebutuhan anak, kesusahan anak, masalah anak, beri solusi. Dengarkan curhatannya, berikan solusi yang baik. Kalau umpamanya kita melihat dia cemberut, melamun, pasti ada masalah. Harus peka dengan hal itu. Korek, kasih support, kasih semangat. Kita lebih banyak pengalaman hidup dari dia. Kalau si anak mengadu begini, oh dulu emak juga waktu kecil kayak begitu.
Tapi ini nanti nggak lama kok, nanti begini. Kalau ada kelas dengan teman-temannya, membuat dia itu melamun, merenung gitu ya, tidak ceria. Kita korek, oh masalahnya ada kelas dengan teman. Bilang solusinya begini. Akhirnya anak menemukan solusi pada diri kita. Anak menemukan ketenangan ketika ada masalah, ketika ada gelisah. Akhirnya mendekat. Jadi kita selain sebagai orang tua juga tempat curhat anak, tempat meminta solusi, tempat meminta pendapat, akrab. Terus jangan lupakan main-mainlah dengan anak ya. Main bola, balap lari, gegelutan sama anak. Boleh, nggak masalah. Untuk apa? Untuk mengakrabkan. Dan ini juga memberi kesenangan kepada anak ya. Jadi anak akan merasa memiliki teman yang membuat dia bahagia walaupun jauh dari kawan-kawan. Ketika kawan-kawannya tidak ada, dia bete di rumah, ada kita yang suka bermain dengan dia ya. Wallahu a'lam. Apa boleh menjadi terkenal dengan tujuan mencari nafkah? Emang kalau terkenal bisa gampang dapat duit gitu? Itu dikhawatirkan nanti. Kalau umpamanya ya, kita ingin terkenal agar segala sesuatu dimudahkan. Ada kesulitan, orang banyak membantu. Ada umpamanya kita butuh fasilitas tertentu, orang-orang mengenal kita dan baik, langsung membantu. Apa begitu? Gitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka kita dikhawatirkan tawakal kepada orang. Seperti materi tadi pagi. Tawakal itu ada 4 macam. Ada yang wajib, itu hanya kepada Allah. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah ini termasuk yang hukum asalnya mubah, tapi nanti bisa menjadi makruh atau haram. Yaitu apa? Kalau tawakal kepada makhluk ini menyebabkan kita ini merasa di bawah dia dan dia tinggi di atas kita, mengakibatkan untuk memenuhi keinginan dia melanggar syariat pun oke gitu. Itu yang dikhawatirkan ya. Terlebih sekarang orang ingin terkenal, dengan terkenal menjadi banyak uang melalui media sosial, dia banyak dapat fee dari viewers, dari followers gitu ya. Nanti kita apapun kontennya akan selama mengundang banyak viewer, banyak komentator, banyak followers gitu. Kita nggak peduli baik buruknya konten dari medsos yang kita upload ya. Halal atau haramnya nggak peduli lagi. Dan ini berbahaya. Bila kita beramal ikhlas, tapi kemudian setelah dilakukan terbersit ria, lalu kita beristighfar, apakah dosa ria tersebut terhapus? Kalau sekedar baru niat, tidak. Kalau sudah jadi amalan, iya. Kalau umpamanya kita habis tahajud, khusyuk 2 jam tuh. Lalu umpamanya dilanjutkan dengan baca Al-Quran tenang. Enak, aduh sayang gak ada yang tahu ya. Besok mau diceritakan ke teman saya biar viral. Ada niat ria, tapi belum. Sampai di sana belum dihitung dosa. Kita harus cepat ingat, astagfirullah, ini gak boleh. Lalu istighfar. Bagus. Mungkin munculnya keinginan ria yang tiba-tiba itu bisikan setan, was-was dari setan. Tapi tidak kita ikuti, kita perangi dengan istighfar, astagfirullah, dengan ta'awud. Dan besoknya kita tidak ceritakan. Rianya belum menjadi amalan. Hanya baru niat rencana, tapi belum, maka nggak masalah. Ini sama dengan niat untuk melakukan keburukan, belum dicatat oleh malaikat. Sampai keburukan itu dilakukan baru dicatat.
Tapi kalau umpamanya niat mau melakukan keburukan terusnya ternyata enggak jadi karena takut dosa, dihitung sebagai satu pahala kebaikan ya. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya curhat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini masalah akhwat sok curhat. Ustaz, dosa enggak ya jika saya merasa sudah mati rasa kepada suami? Tuh kan. Karena sikap suami kepada saya yang tidak pernah menghargai saya sebagai istri. Ikhwan sebagai suami, jangan gitu atulah ke istri. Pertama kasihan ke istri. Kedua, ada korban lain dari sikap antum sebagai suami yang cuek ke istri. Siapa korbannya? Para ustaz. Ustaz itu jadikan tempat ngadu, tempat curhat, kadang sampai nangis segala macam. Mengadukan suaminya yang pikas sebelen. Para ustaz banyak urusan, banyak masalah, banyak pikiran. Ditambah dengan ya urusan rumah tangga orang lain temais temelem gitu ya. Tapi kena getahnya. Kasihanilah para ustaz. Dengan cara menjadi suami yang baik. Ingat para suami, Allah yang memerintahkan kita memperlakukan istri dengan sebaik-baik perlakuan. Perintah Allah itu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan mereka, pergauli mereka, para istri dengan ma'ruf, dengan baik. Perintah Allah itu. Jadi kalau kita memperlakukan istri dengan cara tidak baik, pertama durhakanya kepada Allah karena melanggar perintah Allah. Kedua, mengabaikan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersikap cuek, kasar gitu ya, enggak perhatian. Pertama dia durhaka kepada Allah, kedua durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengabaikan wasiat Rasul alaihi wasallam. Sebelum durhaka ke istri, ada dua pihak yang didurhakai terlebih dahulu, itu Allah dan Rasul. Yang ketiga kepada ustaz, bikin repot tadi ya. Tuh akhwat sudah saya sampaikan kepada para suami. Mudah-mudahan suaminya ada di sini ya. Kalau tuh ada di sini ingat, pulang jangan berantem ya. Pulang ke rumah, Umi kenapa ngadu ke ustaz? Jadi abi malu. Padahal nggak tahu kan siapa orangnya ya. Atau jangan-jangan berangkat bareng ke sini karena ada pertanyaan di sini, pulangnya ditinggal. Kenapa ditinggal? Bongana ngadu tadi ke ustaz. Saya malu. Padahal nggak tahu siapa tuh. Tapi karena semuanya kegeeran, semuanya jadi begitu. Padahal yang berbuat satu, atau bahkan yang satu ini tidak ada di sini, tapi semua merasa. Sampai saya pernah melihat satu reel lewat Instagram saya. Seorang wanita masuk ke sebuah restoran atau kafe, didapatinya orang-orang yang ada di kafe itu berpasang-pasangan. Salah satunya dia melihat ada temannya, tapi dia bukan dengan istrinya. Istrinya itu temannya. Ini suaminya sama perempuan lain. Langsung dia angkat telepon. Fulana, ini saya lihat suami kamu bersama orang lain. Katanya begitu. Apa yang terjadi? Semua yang ada di kafe itu bubar. Lari. Apa maknanya? Semuanya begitu. Padahal ditujukan hanya ke seorang saja. Ternyata semuanya begitu. Jangan-jangan di sini juga begitu, yang diadukan seorang suami tapi merasa semua nanti dalam hati si Umi ini. Awas nih.
ngadu di pengajian. Sampai di rumah semua berantem. Kata si Umi, saya emang enggak. Itu tadi ya enggak tahu itu mas siapa. Mungkir, ngeles kan gitu. Akhirnya semuanya berantem. Awas, jangan berantem. Malah terima kasih Umi ya. Abi telah dinasihati melalui Ustadz gitu. Berterima kasihlah ya. Sejak sekarang Abi enggak akan kasar lagi. Ya. Sudah ahwat ya, sudah disampaikan. Tapi itu enggak pertanyaannya. Ustadz, dosa enggak saya karena merasa sudah mati rasa kepada suami. Karena sikap suami kepada saya tidak pernah menghargai. Kalau mati rasa atau tidak itu enggak bisa dimanage oleh kita. Hati itu yang mengendalikan Allah. Yang membolak-balikan Allah. Ya. Cuma kewajiban kita secara zahir tetap wajib ditunaikan selama kita statusnya sebagai istri. Tetap melayani, tetap umpamanya bersikap baik, ramah, walaupun hati sudah enggak ada rasa. Kewajiban tetap wajib ditunaikan. Tanpa rasa ya gimana lagi, dah rasa mah tidak bisa dikuasai oleh kita ya. Terus kumaha tuh? Perbaiki penyebab dari hal ini. Kalau umpamanya suami tidak menghargai, coba cari penyebab. Mungkin suami tidak menghargai karena ada beberapa kesalahan fatal dari diri kita yang tidak kita akui mungkin. Ya, pokoknya perbaiki dari sana, insya Allah rasa itu muncul kembali. Setelah si suami memberi perhatian, memberikan kepedulian, terus menghargai kita, kita juga akan berubah lagi insya Allah. Jika melihat status orang lain dan menurut kita dia ria atau pamer. Padahal menurut yang membuatnya mereka tidak ria. Maka itu gimana supaya dan siapa yang berdosa? Nah nanti itu dibahas di materi yang akan datang. Apakah setiap orang yang menampakkan amal itu ria atau bukan? Itu pembahasan kita di semis yang akan datang. Cuma karena nggak sabar ditanya sekarang, datang lagi Kamis depan ya. Jawaban atas pertanyaan ini 1 jam. Dan itu kita nggak cukup waktu sekarang. Bagaimana? Ini terbalik tadi curhat tuh ahwat. Sekarang suami curhat tentang istri. Dengar ahwat tuh. Balas dendam ikhwan. Bagaimana menghadapi istri yang sulit dinasihati? Jangan-jangan suami istrinya yang tadi nih. Dua-duanya curhat. Bagaimana menghadapi istri yang sulit dinasihati, boros, merasa tidak cukup, ikut mengatur rumah tangga. Ya iya kan dia ibu rumah tangga. Ya harus ngatur lah. Yang seharusnya saya yang bertanggung jawab. Beberapa kali menyakiti ibu bapak saya dengan laporan rumah tangga sampai mereka sakit. Saya sudah menasihati, sudah dihajar, bukan dihajar ya, tapi tidak berubah. Nasihat Ustadz bagaimana? Orang tua saya sudah tidak mau bertemu lagi dengan dia. Tadi suami durhaka, sekarang istri durhaka. Kayaknya berpasangan tuh tadi. Taib barakallahu fiik. Ikhwan dan akhwat bagi yang jomblo bersyukurlah. Yang masih jomblo. Daripada punya pasangan nyebelin kayak begini. Khusus para jomblowan jomblowati terlebih dahulu. Cari pasangan hidup karena agama. Jangan karena kecantikannya, kekayaannya, atau karena kehormatan keluarganya. Karena bangsawan kita jadi mau. Tanpa memperlihatkan apa? Memperhatikan agamanya. Agama ini yang membuat rumah tangga jadi nyaman atau tidak. Kalau pasangan hidup kita memilih kita karena agamanya, kita juga memilih dia karena agamanya, agama inilah yang kelak akan mewarnai kehidupan rumah tangga. Kedua-duanya akan meniatkan nikah untuk ibadah.
Kedua-duanya akan saling menunaikan kewajiban tanpa menuntut hak. Yang penting kewajiban kita kepada orang lain itu yang harus ditunaikan. Hak saya nanti urusan belakangan. Coba bayangkan kalau seperti itu. Terus terapkan aturan Allah dan Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Tadi saling peduli, saling perhatian, saling berlemah lembut. Innallaha idza arada li ahli baitin khaira adkhala alaihim rifq. Kalau Allah menginginkan kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah masukkan kelemah lembutan ke dalam kehidupan mereka. Suami ke istri lemah lembut, istri juga begitu. Orang tua ke anak, anak juga ke orang tua begitu. Adik ke kakak, majikan ke pembantu, pembantu ke majikan. Semua lemah lembut. Semuanya saling menghargai perasaan, hak dan kewajiban masing-masing. Semua menerapkan aturan Allah. Udah nyaman itu kehidupan rumah tangga. Kalau ada yang salah, tidak lantas emosi. Dia menyadari ini manusiawi. Lalu dinasihati secara baik. Lalu dia sadar, minta maaf, ngaku salah, memperbaiki diri. Beres masalah. Ta'awun al-birri wa taqwa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Suami sedang santai karena libur nggak ada pekerjaan. Lihat istrinya sibuk ngepel, sibuk nyupir, nyuci piring, sibuk masak, sibuk nyuci baju. Wah, ini pahala bagi saya. Ta'awun al-birri wa taqwa. Singkilkan lengan baju, kemudian dihampiri istrinya. Sayangku, buah hatiku, belahan jiwaku, apa yang bisa aku lakukan untuk membahagiakanmu kini? Kata istrinya, cuci itu baju. Laksanakan. Kerjasama. Suaminya umpamanya membersihkan, istrinya ngucek. Karena suaminya ngucek gak bersih gitu. Dan seterusnya kerjasama. Coba rasakan sensasi kebaikan yang lahir dari kerjasama seperti itu. Ketika masak, apa yang bisa saya lakukan? Bisa ngiris bawang? Bisa lah, walaupun gede-gede. Awalnya, kata istri ini bikin sambal rendos gitu. Awalnya nggak bisa, tapi lama-lama ada teknik yang dia dapatkan ketika ngarendos gitu. Ngarendos teh naonnya? Merendos, bikin ngulek gitu. Sambil bercanda, sambil berguru, sambil bernostalgia masa-masa indah. Aduh, gak kerasa beres tuh semuanya. Sebelum waktunya beres, jadi santai ringan, rumah sudah beres, makan sudah kenyang, anak-anak sudah terurus, tinggal apa lagi? Coba, udah senang. Bahagia tuh rumah tangga seperti itu ya. Itu kalau kita milih pasangan karena agama. Bukan karena urusan dunianya. Maka tidak akan ada kejadian kayak begitu. Istrinya nggak mungkin menyakiti mertuanya, ya, nggak mungkin menyakiti orang tuanya. Sampai orang tuanya marah nggak mau ketemu, nggak mungkin, ya. Istrinya nggak mungkin kehilangan rasa kepada suami. Bahkan tambah lama tambah cinta, tambah sayang, tambah betah, tambah ingin selalu berdua. Karena kelihatan suaminya sayang, perhatian, membantu, membahagiakan, dia akan ngasih feedback yang baik ya. Nah seperti lihat suami istri selalu romantis, mesra, lembut, bercanda dengan canda yang menyenangkan. Anak-anaknya yang melihat, adem, aduh orang tua saya kelihatan bahagia. Anak-anak juga bahagia. Coba kalau orang tuanya ribut, berantem, piring beterbangan. Ya, karena biasanya yang lempar piring istri biasa, suami enggak. Ya, makanya disebut istri itu pilot yang paling handal tanpa lisensi karena dia bisa menerbangkan piring ke arah yang tepat. Gitu tuh. Terlihat oleh anak-anak, stres anak-anak. Bapak dan ibu saya berantem terus, anaknya nangis, broken home dia, ya kasihan. Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang enak, nyaman, romantis, pilih pasangan karena agama. Ya. Nah, bagi yang sudah terlanjur susah untuk diulang. Bagi jombloan ini anugerah. Maka cari
yang pasangannya berdasarkan agamanya. Kalau ada yang curhat, Ustaz jangankan milih yang agamanya baik, yang agama jelek aja saya nggak dapat, nggak laku. Itu urusan lain, bukan urusan saya. Belum terjawab. Bagaimana menghadapi istri kayak begitu? Lakukan 3 tahap. Pertama, nasihati. Terus kalau nasihat kita nggak didengar, karena memang kita ini dianggap nggak ada nilai di hadapan istri umpama. Biasanya begitu tuh. Bawa ke Ustadz. Yuk kita curhat, kita cari solusi, minta jalan keluar dari Ustadz. Boleh datang, boleh. Nelpon, boleh. Kalau Ustadz itu menerima. Dan Ustadz harus menerima. Salah satu fungsi dari Ustadz itu bukan hanya ngajar, tapi memberi solusi kepada permasalahan umat secara syar'i. Dia harus menyediakan waktu, hari tertentu, jam tertentu. Waktunya jangan habis semuanya untuk ngajar. Enggak boleh. Dia punya kewajiban pribadi ke istrinya, ke anaknya. Dia punya kewajiban pribadi mencari nafkah. Dia juga punya kewajiban untuk menerima tamu yang curhat. Dan terutama dia punya kewajiban ibadah kepada Allah. Menghafal Al-Quran, memurojaah hafalan, menambah ilmu. Bayangkan. Tidak boleh habis untuk ngajar. Sehari semua 3 kali. Kapan belajarnya, kapan baca Qurannya, kapan ibadahnya, kapan nerima tamunya, enggak ada. Ya. Belum harus olahraga, Ustaz harus olahraga. Agar apa? Agar sehat. Kalau nggak olahraga, nggak sehat, nanti nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajar, ya, nggak bisa ibadah secara maksimal. Maka harus fit, harus kuat. Demi apa? Kualitas dari ibadah dan dakwah yang dilakukannya. Jadi pertama nasihati si istri. Kalau nggak bisa, bawa ke Ustaz, curhat, minta solusi. Itu pertama. Kalau itu enggak, tadi sudah dihajar katanya. Dihajar itu dimusuhi, dibiarkan. Enggak berubah. Boleh pukul, boleh. Tapi tidak boleh cacat, menimbulkan bekas. Tidak boleh ke arah wajah, ke arah kepala. Tidak boleh menghina, menjelek-jelekannya. Ya. Kalau sudah begitu, tidak berubah juga, sudah. Gabungkan orang tua, gimana nih solusinya? Terus apa putus? Kalau terus ini syaratnya. Kalau putus ya sudah. Ya. Ini tuntunan Al-Quran. Kalau kedua suami istri mengalami deadlock, tidak ada titik temu, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliyah. Utus hakim dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan, lalu bermusyawarah. Libatkan orang tua. Mau terus, mau putus. Kalau dua-duanya tetap kekeh tidak bisa terus, putus lebih baik. Ya. Nanti perbaiki diri. Wallahu a'lam. Apabila diperbolehkan saling memuji antar suami istri, bagus, ya, bagus. Dalam hal apa? Duniawinya. Masaknya enak, puji, ya. Beres-beresnya rapi, puji. Beres-beresnya tidak rapi, puji yang rapihnya. Yang tidak rapihnya nanti disindir. Dan seterusnya. Adapun aspek agamanya, ibadahnya, jangan dipuji yang menyebabkan dia merasa ujub dengan hal itu, ya. Puji kecantikannya, walaupun nggak cantik, anggap sajalah. Imajinasikan ini bidadari, sudah gitu. Hal ini kami selalu lakukan bila melakukan deep talk atau pillow talk. Pillow talk maksudnya ngomong sama bantal gitu. Ana memuji suami karena secara nyata memang worth it untuk dipuji dengan ilmunya, lembutnya dan tanggung jawabnya. Aspek dunianya boleh puji dengan mengatakan, kamu ini kebanggaanku. Tak ada suami yang sepertimu. Aku merasa nyaman berada di dekatmu. Puji nggak apa-apa, ya. Jangan sampai saya tea atuh. Jangan sampai begitu. Apa yang harus saya lakukan terhadap teman saya yang suka live TikTok, kontennya tentang diskusi seputar kajian. Kadang ada yang kasih gift,
dan diskusinya antara cowok dan cowok. Cowok itu laki-laki ya, antar sama laki-laki. Ya, kalau itu dalam rangka dakwah boleh. Tadi kajian, lalu dibicarakan ya dalam TikTok gitu. Oh isi kajian itu tadi begini-begini, worth it banget gitu. Sayang kalau harus dilewatkan. Yuk teman-teman nanti ikut ya, ada jadwal lagi dan seterusnya. Kita akan peroleh pencerahan, iman, termotivasi untuk memiliki akhlak yang baik. Itu untuk mengajak orang dakwah bagus ya. Tanpa bertujuan ingin mendapatkan pujian dari netizen, dari viewers. Ustadz, berkenankah Ustadz memberikan penjelasan tentang guru Al-Quran yang menetapkan infak per bulan untuk murid-muridnya? Saya mengajar Al-Quran secara private. Infak tersebut saya belanjakan untuk kuliah saya juga dan bermulazamah dengan para syaikhah. Emang mulazamahnya offline gitu? Atau online tapi berbayar gitu? Namun terkadang saya sering sedih karena banyak murid yang nunggak. Tapi saya malu untuk mengingatkan karena saya tidak ikhlas. Saya malu untuk mengingatkan karena takut saya tidak ikhlas. Mohon nasihatnya. Bolehkah menerima upah dari ngajar Quran atau dakwah? Pertama, kalau kita ngajar atau dakwah diniatkan untuk itu nggak boleh. Berkali-kali Allah menyatakan dalam Al-Quran, Qul inni la as'alukum alaihi ajro. Katakan oleh Muhammad, aku tidak meminta upah kepada kalian atas dakwahku ini. In ajriya illa ala Allahi rabbil alamin. Semua balasanku, pahalaku, upahku hanya dari Allah Rabbul Alamin. Semua nabi diperintahkan untuk demikian. Maka jangan diniatkan mengajar dakwah untuk itu. Nanti membebani sampai mereka merasa berat bahkan berhutang. Sampai Al-Quran menyatakan berkali-kali dalam beberapa ayat. Ya. Yaitu mim maghrami muthqalun. Apakah aku meminta upah kepada kalian atas dakwahku sampai memberatkan kalian dan kalian sampai berhutang? Ini disinyalir oleh Al-Quran, jangan sampai dakwah itu menjadi beban bagi pihak yang didakwahi. Meniatkan dakwah atau ngajar Al-Quran dengan niat itu maka tidak boleh. Adapun kalau kita ngajar secara ikhlas, mengajarkan Al-Quran. Tapi kemudian murid-murid atau orang tua murid memberi kepada kita. Boleh kita terima tanpa diniatkan. Tanpa kecewa kalau ternyata cuma 2.000. Dan wah ini mah 1 juta. Akhirnya lebih diperhatikan yang 1 juta. Yang 2.000 nanti belakangan kalau masih ada sisa waktu baru diajari. Kalau enggak lain kali. Jangan sampai membeda-bedakan karena aspek itu. Boleh diterima kalau tidak diniatkan. Tapi kalau diniatkan untuk itu yang apabila tidak dibayar kecewa, nah itu jangan. Ya, begitu saja intinya. Ya, umpamanya kalau kita dakwah, jangan diniatkan untuk memperoleh balasan. Kalau setelah dakwah ternyata ada orang yang ngasih amplop untuk ganti transportasi, tolaklah. Nah itu lebih utama. Kalau ternyata tidak bisa ditolak, tiba-tiba dititipkan ke orang, tiba-tiba diberikan, ya udah terima. Atau ada yang bagus, Ustadz tadi kitab apa coba lihat, cek diselipkan. Ustadz nggak tahu. Begitu sampai di rumah sudah dibuka kali, aduh ada amplop, isinya $10.000. Ya sudah terima. Ya perlu dibalik atau ditransfer. Begitu sudah selesai sudah pulang.
Di jalan ada WA, Ustadz, Afwan ini saya sudah transfer untuk keperluan dakwah. Itu saja sudah. Ya sudah. Nggak perlu dibalikin. Saya akan transfer orang. Minta rekening. Nggak perlu. Sudah kita niat awal ikhlas karena Allah, ternyata ada sesuatu apresiasi dari mereka, yaitu busrul ajil. Itu kabar gembira yang disegerakan tanpa menghapus balasan yang tertunda nanti, ya. Ya, masih banyak pertanyaan, mohon maaf tidak bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Sampai di sini saja dulu. Besok insya Allah kita jumpa lagi di sini ba'da asar, membahas masalah tauhid, dan materi yang sekarang kita bahas kita akan lanjut di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.